Bab 776, mengganggu kakak ipar. Cari mati, Tokia segera menghindari. Maaf Tuan Mantis, kami sedang sibuk. Begitu selesai syuting kami langsung pergi. Sambil berkata, Tokia membalikkan badan. Mantis berkata dengan nada tinggi, berhenti. Apakah kamu tahu aku siapa? Aku adalah penasihat khusus bos pesta Haiti. Semua yang di sini harus dengarkan aku. Menurutmu, ini adalah tempat yang kamu ingin datang dan pergi sesuka hati? Tunjukkan rasa hormat kamu padaku, ikut aku masuk ke dalam. Jika tidak aku berjanji kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Tokia merasa ketakutan, membawa mereka pergi dari sini. Akan tetapi, keempat pengawal yang di samping Mantis langsung menghalangi mereka. Tokia berkata dengan tegas, kamu jangan keterlaluan. Jika kamu berani bertingkah, suamiku tidak akan mengampuni kamu. Mantis meremehkan, hehehe, suami seorang artis adalah orang yang seperti apa? Suruh dia datang ke sini, aku berjanji akan mematahkan ketiga kakinya. Mantis mengira bahwa Tokia adalah orang yang tidak terlalu terkenal. Tidak jauh dari sini, Greedy Wolf melihat Reka, kemudian melihat ke arah Tokia, tiba-tiba berkata, kakak, jika aku tidak salah melihat, itu adalah kakak ipar Tokia. Kakak ipar terlihat lebih cantik dibandingkan foto. Reka menganggukkan kepala, iya. Greedy Wolf berkata, Mantis brengsek, berani mengganggu kakak ipar, aku akan membunuhnya. Reka bertanya, siapa itu Mantis? Greedy Wolf berkata, dia adalah penasihat khusus muridku. Reka, lempar ke dalam laut jadi makanan hiu aja. Baik, Greedy Wolf mengeluarkan ponsel, dan menelpon muridnya, tuan rumah pesta Haiti. Mantis yang sedang marah, tiba-tiba menerima sebuah panggilan. Begitu mengakhiri panggilan, Mantis memelototi Tokia, sebaiknya kalian berpikir dulu. Jika tidak ikut aku masuk ke dalam, jangan salahkan aku. Kalian berempat jaga mereka, jangan biarkan mereka kabur, aku masuk ke dalam mengurus sedikit urusan dulu. Keempat pengawal menganggukkan kepala. Mantis melewati jalur khusus, berjalan masuk ke dalam pesta Haiti. Reka berkata kepada Greedy Wolf, suruh bawahanmu jangan bergerak dulu. Nanti aku akan memberikan pelajaran kepada dia dan Amelia, agar bisa mengurangi amarah yang di dalam hatiku. Greedy Wolf menganggukkan kepala. Tiba-tiba ponsel Reka berdering. Panggilan dari Tokia, Reca langsung menjawab panggilan. Tokia merasa sangat cemas dan hampir menangis. Reca, kamu di mana? Kami terjebak di depan gerbang masuk pesta Haiti, apa yang harus aku lakukan? Reka merasa kasihan, bergegas menenangkan Tokia, Tokia jangan cemas, aku segera meminta orang untuk menyelamatkanmu. Tokia bertanya, apakah kamu punya relasi di Midgard juga? Reka menganggukkan kepala, iya, bos pesta Haiti adalah temanku. Tokia berkata dengan ragu, Reka, berhenti bercanda. Kamu tidak pernah datang ke Midgard, bagaimana mungkin kamu kenal dengan bos pesta Haiti? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Memanggil polisi juga tidak berguna lagi. Reka menarik nafas dalam. Tokia, percaya padaku, orang-orang yang mempersulitmu, sebentar lagi akan dilempar ke dalam laut jadi makanan hiu. Satu hal lagi, seluruh pesta Haiti cocok untuk jadi tempat syuting, terserah kamu mau syuting di mana saja. Tokia berkata dengan nada marah, Reka, aku tidak bercanda denganmu. Semua yang aku katakan itu benar. Reka, aku tidak bohong. Jangan khawatir, kasih aku waktu 10 menit. Tokia berkata dengan tidak berdaya, baiklah, aku akan kasih waktu 10 menit. Setelah Tokia mengakhiri panggilan, Miranda bertanya dengan cemas, Nona Tokia, apa kata Tuan Reka? Bab 777. Jawab pertanyaanku. Tokia menghelakan nafas, jangan lapor polisi dulu, masih ada harapan. Miranda mengeluarkan ponsel, ingin melapor polisi. Di sisi lain, begitu Reka mengakhiri panggilan, berkata kepada Greedy Wolf, ayo, masuk dalam. Kita masih punya waktu 10 menit.
Greedy Wolf menepuk dada sambil berkata, 5 menit saja sudah cukup. Begitu selesai berkata, Greedy Wolf mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi hitung mundur. Apa yang dikatakan Mantis itu benar, di dalam pesta Haiti, terlihat sangat mewah 100 kali lipat dibandingkan bagian luar. Mereka semua mengenakan pakaian seksi, terlihat sangat seksi dan menawan, dan Tokia berdiri di antara mereka. Mereka semua mengenakan setelan jas dan memakai barang-barang mewah seperti orang kelas atas, dan satu persatu berkeliaran untuk mencari mangsanya sendiri. Adegan ini terlihat seperti di klub. Hanya saja, wanita-wanita yang di sini terlihat lebih berkelas. Tidak lama kemudian Reka dan Greedy Wolf menemukan Amelia. Penampilan wanita itu termasuk kelas menengah. Akan tetapi keseksian dan menawannya memberi banyak poin tambahan. Pada saat ini, Amelia sedang berbicara dengan Mantis, terkadang melakukan beberapa gerakan, membuat Mantis tertawa terbahak-bahak. Reka tertawa juga, dua brengsek ini berkumpul bersatu, menghemat waktuku. Mereka berdua berjalan ke samping Amelia dan Mantis. Greedy Wolf berkata dengan nada dingin, Amelia. Amelia membalikkan badan, meratapi mereka berdua, kemudian tersenyum centil, selamat pagi tuan. Kalian berdua adalah. Meskipun pakaian kedua pria yang berdiri di hadapannya terlihat lusuh, tidak memakai barang-barang mewah. Namun, orang yang bisa masuk ke dalam, bagaimana mungkin adalah manusia biasa. Sehingga Amelia menjawab sambil tersenyum. Reka berkata, dengar-dengar, kamu pernah menjadi wanita simpanan Wolfe. Amelia tersenyum, semuanya sudah berlalu, tidak perlu dibahas lagi. Tetapi bajingan itu hanya pernah menyentuhku sekali saja, kalian berdua jangan khawatir. Dengan kata lain, aku masih bersih, apakah kalian ingin mencoba? Reka berkata dengan nada dingin, kenapa kamu tidak jawab? Jawab pertanyaanku. Ekspresi wajah Amelia menjadi serius, dia menyadari bahwa dua pria yang di hadapannya sepertinya datang dengan niat buruk. Amelia menarik nafas dalam, berkata, benar, aku dipaksa oleh Wolfe. Wolfe adalah seorang tentara, dia mengancamku, jika aku tidak setuju, maka dia akan mengantar aku ke pengadilan militer. Plak, Reka langsung menamparkan Amelia tanpa ragu. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar. Suara tamparan bergema di seluruh aula, menarik perhatian banyak orang. Setelah mengetahui bahwa kedua pria memukul Amelia, seketika aula menjadi heboh. Siapa Amelia? Seorang sosialita berkelas atas, ada sangat banyak bos besar yang pernah tidur dengannya sehingga relasinya sangat banyak. Begitu dia melambaikan tangan saja, dapat menggerakkan setengah dunia bisnis Midgard. Kedua pemuda itu berani memukul Amelia di hadapan banyak orang, apakah ingin mencari mati? Amelia mengelus wajahnya, meratapi Reka dengan tatapan tidak percaya, kamu berani pukul aku. Pap, Reka menamparkan Amelia lagi, iya, aku sedang menamparkan kamu. Jawab pertanyaanku. Amelia merasa gila. Amelia sering bergaul dengan orang-orang berkelas atas, bagaimana mungkin dia pernah menderita hal yang seperti ini? Kedua matanya memerah, mampus kamu. Pap, menamparkan sekali lagi, aku sedang bertanya kamu, jawab pertanyaanku. Ah. Amelia bergegas bersembunyi di belakang Mantis, berkata, Tuan Mantis, kamu sudah lihat, mereka berdua sungguh keterlaluan sekali. Kamu harus panggil bantuan untukku. Ini adalah wilayah kamu, dia memukul tamu, bukankah dia tidak memandang kamu? Bab 778. Kamu adalah kakak dari sampah itu. Mantis menepuk tangan Amelia, meratapi Reka dengan tatapan dingin, memukul orang di wilayahku apakah sudah ada persetujuan dari aku? Reka, siapa kamu? Kamu tidak berhak ikut campur aku ingin memukul siapa saja. Sialan, arogan sekali, Mantis berkata dengan nada dingin, apakah kamu berani sebut namamu? Reka. Pupil mata Amelia mengecil, Reka. Kamu adalah kakak dari sampah itu si Wolfe. Yang membunuh Four Big Family kota Midgard,
apakah kamu yang melakukannya? Recha menganggukkan kepala. Sialan, seketika. Suasana di dalam aula menjadi dingin, mereka semua melangkah mundur ke belakang karena ketakutan, suara menarik nafas dingin terdengar di telinga. Pria ini adalah orang yang kejam. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, sudah melakukan puluhan kasus pembunuhan. Sedangkan orang-orang yang meninggal, semuanya adalah for big family. Iblis ini, kenapa datang ke sini? Mereka datang mencari Amelia, pasti ingin bertanya apakah Amelia pernah menjadi wanita simpanan Wolfey. Semua orang merasa penasaran, apakah Amelia adalah wanita simpanan Wolfey? Mereka semua menonton dengan serius. Mantis berkata dengan acuh tidak acuh, pantas saja dia begitu arogan, ternyata kamu punya kemampuan. Akan tetapi, hari ini kamu salah memilih tempat. Bos aku adalah seorang pasukan khusus yang sudah pensiun, dia telah melatih 10 penembak. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan kamu sendiri, apakah kamu bisa melawan 10 penembak? Sekarang, berlutut dan berminta maaf, mungkin aku bisa ampuni kamu. Reka, bos kamu, apakah dia adalah Kazuo Koji? Dia di hadapanku, hanya pantas menjadi seperti seorang bawahannya saja. Sialan, Mantis merasa sangat marah, kamu berani menghina bosku, matilah kamu. Para penonton menghelakan nafas, pemuda ini, sungguh arogan sekali. Apakah dia mengira dia bisa melanggar aturan dengan kemampuan bertarungnya? Seperti yang semua orang tahu, meskipun dia sangat hebat bertarung, tapi kalau berada di hadapan senjata tajam, semuanya tidak berguna. Amelia merasa sangat senang. Bertingkah arogan, semakin kamu bertingkah arogan, maka akan semakin cepat meninggal, semakin sengsara. Amelia berkata, Tuan Mantis, segera menelpon Tuan Kazuo, bagaimana mungkin Tuan Kazuo boleh dihina oleh orang yang seperti ini? Mantis menganggukkan kepala, jangan khawatir, aku sedang menelpon. Tidak lama kemudian panggilan tersambung, Mantis berkata, Tuan Kazuo, kamu di mana? Iya, sebaiknya kamu datang ke pesta Haiti, ada yang menghinamu adalah bawahannya. Iya, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka kabur. Greedy Wolf berteriak, segera, waktu kita hanya 5 menit saja. Diam, Mantis berteriak, kamu bahkan tidak berhak berbicara dengan Tuan Kazuo. Greedy Wolf, brengsek, dia adalah muridku. Kazuo, seorang petugas rendahan berani menghina Tuan Kazuo, kamu siap-siap tunggu mati juga. 2 menit kemudian, sebuah bayangan yang tinggi dan gagah berjalan masuk ke dalam aula. Pria yang berjalan masuk ke dalam adalah tuan rumah pesta Haiti, Kazuo. Dan diikuti oleh 10 pengawal gagah dari belakang. Seperti yang kita ketahui, mereka semua adalah 10 penembak yang dilatih oleh Kazuo. 11 orang termasuk Kazuo, mereka semua adalah pasukan khusus yang sudah pensiun. Mereka semua memancarkan aura militer, membuat semua orang bergetar karena ketakutan. Mantis bergegas lari ke samping Kazuo, Tuan Kazuo, akhirnya kamu datang. Jika kamu tidak datang ke sini, mungkin dia akan mengacaukan pesta Haiti kita. Kazuo berkata dengan penuh amarah, tadi siapa yang bilang, aku hanya pantas menjadi bawahannya saja. Mantis menunjuk ke arah Reka dan Greedy Wolf, mereka berdua. Begitu Kazuo melihat mereka berdua, hampir meledak di tempat. Sialan, bukankah dia adalah masternya Greedy Wolf? Tunggu sebentar, itu bukan yang paling penting. Yang paling penting, siapa pria yang berdiri di samping Greedy Wolf. Bahkan Greedy Wolf harus menundukkan kepala padanya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Hanya 2 orang saja yang pantas mendapatkan kehormatan dari Greedy Wolf. Yang satu adalah pimpinan 1, yang satu lagi adalah Tuan Agung Valkyrie. Bab 779. Menjadi cucu Tuan Agung Valkyrie. Master. Nama ini terngiang-ngiang di dalam benaknya. Menjadi bawahannya Master, dia merasa sangat bangga. Setelah itu, Kazuo berlari menuju ke arah Reka dan Greedy Wolf. Semua orang berpikir, pemuda ini pasti akan mati,
Kazuo sudah merasa tidak sabar ingin membunuh mereka berdua. Tuan Kazuo merasa sangat marah, hingga langkah kaki sedikit terhuyung-huyung, dahi keringat. Kazuo berjalan ke samping mereka berdua, dan membungkuk, bawahannya Kazuo, memberi salam kepada Master. Kemudian bersujud kepada Greedy Wolf, murid Kazuo, memberi salam kepada guru. Recha menganggukkan kepala, iya, apa yang terjadi? Tuan rumah pesta Haiti, memberikan hormat kepada mereka, bahkan memanggil dirinya, bawahannya. Sialan, apakah mereka semua sedang berhalusinasi? Halusinasi, bagaimana mungkin orang sebanyak ini berhalusinasi dalam waktu yang sama? Sial, sial, pria ini begitu hebat tapi kenapa pakaiannya sangat lusuh? Terlihat lemah tapi ternyata sangat hebat. Tiba-tiba Kazuo teringat sesuatu, meratapi Mantis dengan tatapan ganas. Mantis, segera keluar dari sini. Mantis merasa lemas, langsung terduduk di atas lantai. Sialan, kali ini benar-benar dia benar-benar sudah salah. Pada saat ini, Mantis ingin mati di sini saja. Sungguh mengerikan sekali. Ampun Master, bawahannya gagal mengenali keagungan kamu, maaf telah menyinggungmu. Keluar. Kazuo langsung menendang Mantis, kamu tidak pantas panggil dia Master. Leluhur, leluhur. Mantis terjatuh, kemudian berlutut di atas lantai, maafkan aku benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu. Kazuo melihat ke arah Reka dengan ketakutan, Master, apa yang harus aku lakukan dengan orang ini? Serahkan padamu. Reka, lempar ke dalam laut, jadi makanan hiu. Lempar ke dalam laut, jadi makanan hiu. Keenam kata tersebut terngiang-ngiang di dalam benak semua orang. Sangat kejam, sangat ganas. Demon yang bisa mengubur seseorang hidup-hidup. Sekujur tubuh Mantis bergemetaran, kemudian tercium bau pesing. Dirinya hanya menghina beberapa kata saja, pria ini ingin mencabut nyawanya. Bahkan iblis saja lebih baik daripada dirinya. Mantis bermohon-mohon, kamu tidak boleh bunuh aku. Aku hanya memarahimu, kamu boleh marah balik, tetapi kamu ingin membunuhku, bukankah itu keterlaluan sekali? Reka, kamu memukul aku memarahi aku, tidak apa-apa. Tetapi kamu menyakiti keluargaku, kamu harus mati. Mantis tertegun, menyakiti keluargamu. Sejak kapan aku melukai keluargamu? Tunggu sebentar, tadi dia memang menyakiti seseorang, Tokia seorang artis yang di gerbang masuk pesta Haiti. Jangan-jangan, Tokia adalah istrinya. Sialan, pasti begitu. Tidak menyangka, seorang artis kecil memiliki latar belakang yang begitu kuat. Apabila dia tahu, dia pasti tidak akan menyentuhnya. Mantis yang sudah malu lalu diseret keluar oleh bawahan Kazuo. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, ketika dia berusia 20 tahun, seorang peramal berkata bahwa dia akan mati karena seorang wanita. Sangat akurat sekali. Tatapan mata Reka tertuju pada Amelia. Pada saat ini, Amelia seolah-olah diratapi oleh iblis. Sekujur tubuhnya terasa lemas dan terjatuh duduk di atas lantai. Mantis hanya memarahi beberapa kata saja, langsung dilempar ke laut untuk menjadi makanan hiu. Tadi dirinya tidak hanya memarahinya, bahkan merusak reputasi kakaknya. Dia akan memotong dirinya secara hidup-hidup. Amelia berkata dengan nada suara bergetar, maafkan aku. Master, maafkan aku. Reka, aku bertanya sekali lagi, apakah kamu pernah menjadi wanita simpanan Wolfey? Apakah dia yang memaksamu? Ini adalah kesempatan terakhir, harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bab 780. Inilah kebenarannya. Amelia mana berani berbohong. Dia memang mengenal banyak tokoh besar, tetapi orang di depannya juga orang yang sangat berkuasa. Akan sangat aneh jika tokoh-tokoh besar yang dia kenal menyinggung orang yang sangat berkuasa ini demi wanita seperti dia. Dia berkata sejujurnya, tidak. Sebenarnya, aku bahkan belum pernah bertemu Wolfey. Alika yang memintaku melakukan ini untuk menyelamatkan reputasiku. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberiku 500 juta sebagai hadiah,
tetapi aku belum menerimanya. Sial. Semua orang tidak tahu apakah mereka berjuang untuk Wolfey, atau untuk menyenangkan Reka, dan mereka semua menyerang Amelia. Seperti kata pepatah, orang yang sudah meninggal adalah yang terhebat, tetapi kamu malah menggunakan namanya untuk ketenaran, kamu benar-benar tidak tahu diri. Orang seperti ini harus dibuang ke laut dan dijadikan makanan hiu. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Wolfey adalah pria terhormat, mana mungkin menyukai wanita jalang seperti dia. Kami semua tertipu olehnya. Reka, aku ingin kamu secara terbuka meminta maaf selama 6 hari berturut-turut. Setelah 6 hari, pergilah ke upacara pemindahan makam sahabatku untuk bersujud dan meminta maaf. Amelia sangat gembira bahwa dia akhirnya bisa menyelamatkan hidupnya. Dia dengan cepat bersujud, pasti. Reka berkata kepada Kazuo lagi, ada 2 gadis di luar yang sedang syuting video iklan, mereka baru saja membantuku. Mereka tampaknya ingin masuk dan syuting di dalam, tolong lakukan yang terbaik untuk membantu mereka masuk. Aku tidak ingin berutang budi pada mereka. Kazuo mengangguk dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, aku akan segera melakukannya. Reka melirik Greedy Wolf, berapa lama? Greedy Wolf segera menekan stopwatch, 4 menit 49 detik. Reka, ayo pergi. Keduanya tidak pergi dengan tergesa-gesa, melainkan kembali ke mobil dan menatap Tokia dan Miranda. Pada saat ini, Tokia dan Miranda linglung dan bingung. 4 pengawal menghalangi jalan mereka, dan tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka juga sudah menelepon polisi barusan, tetapi mereka belum menerima tanggapan apapun sejauh ini. Sepertinya Mantis bersekongkol dengan polisi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, ada teriakan seperti suara membunuh babi, maafkan aku, Master, maafkan aku. Ini sepertinya suara Mantis. Tokia dan Miranda segera mengikuti suara itu. Benar saja, Mantis, yang baru saja tak terkalahkan, diseret seperti anjing sampai mati oleh 2 pria kuat dan berjalan menuju tepi kapal pesiar. Setelah mendekati pagar, kedua pria kuat itu melemparkan Mantis ke laut dengan mudah. Astaga, apa yang terjadi di sini? Kedua gadis itu terkejut. Bukankah Mantis seorang konsultan penggagas pesta Haiti? Mengapa dia dibuang ke laut? Tokia tiba-tiba teringat bahwa Reka baru saja mengatakan bahwa orang yang menggertak mereka akan dibuang ke laut. Mungkinkah? Tokia menutup mulutnya karena terkejut. Sebelum mereka berdua kembali sadar, seorang pria yang kuat dan mulia dengan setelan jas dan sepatu kulit berlari kemari. Itu adalah Kazuo. Permisi, apakah kalian berdua syuting video iklan di sini? Tokia mengangguk, ya. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kazuo buru-buru memperkenalkan dirinya, oh, aku penggagas pesta Haiti, Kazuo. Aku dengan tulus mengundang kalian berdua untuk memasuki pesta Haiti untuk syuting. Tenang, kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan kalian. Wajah Tokia penuh kewaspadaan. Siapapun yang menyembunyikan niat jahat, pasti dia adalah pengkhianatnya. Lalu Tokia bertanya dengan hati-hati, kami sepertinya tidak saling mengenal, mengapa kami diundang untuk syuting di dalam? Kazuo berkata, oh, begini, kalian sudah membantu masterku. Masterku tidak ingin berutang budi kepada kalian, jadi ingin membalas kebaikan dengan cara ini. Master, yang dikatakan Kazuo pastinya adalah Master Reka.